Salam maju bersama untuk kita semua. Bersama lagi kawan-kawan dengan channel Kawan Desa. Channel ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kemampuan kawan-kawan dalam memajukan Indonesia pada umumnya dan memajukan desa kawan-kawan pada khususnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perpajakan dana desa. Materi ini sangat menarik untuk kita bahas karena kewajiban perpajakan dalam pengelolaan keuangan desa sangat rentan dari ketidaktepatan dalam pelaksanaannya. Ada permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul di pelaksanaan perpajakan dana desa. Di antaranya itu ada yang kurang bayar, kurang store, kemudian tidak potong atau pungut, atau salah penggunaan tarif. Bahkan ada yang penggelapan pajak yang sudah dipungut atau namun tidak distorkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman para pelaksana pengelola keuangan desa dalam menjalankan kewajibannya dan kurang pahamnya masyarakat, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa yang sebagai pengawas pelaksanaan keuangan desa, sehingga terjadi permasalahan tadi. Diharapkan setelah mengikuti pembahasan ini, pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini aparat pemerintah desa maupun masyarakat, dapat memahami kewajiban perpajakan yang ada pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga Baur Keuangan bisa tertib dalam perpajakan. Kepala desa dan sekretaris desa lebih peduli akan kewajiban perpajakan yang ada di desanya, serta masyarakat bisa mengetahui bila adanya ketidaktepatan perpajakannya. Oleh karena itu, disimak sampai akhir ya, dan jangan di skip biar gak ada yang kelewatan. Bila informasi yang disampaikan nantinya bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk menambah semangat dalam mengembangkan channel Kawan Desa ini. Dan bila ada komentar maupun pertanyaan, bisa disampaikan di komen di video ini atau di kolom diskusi ya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mari kita masuk ke materi ya kawan. Latar belakang di sini yaitu dana desa digunakan atau dibutuhkan oleh pemerintah pusat itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Salah satunya yaitu dari misi pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara Republik Indonesia. Tujuan dana desa yaitu untuk menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa dan dikelolanya. Berdasarkan hasil pelaksanaannya, dana desa terbukti telah menghasilkan sarana atau prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi, dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. Pajak mempunyai fungsi penerimaan atau budgeter dan fungsi pengaturan bidang-bidang lainnya atau reguler. Agar mendapat menjalankan keduanya, fungsi tersebut secara efektif dalam hal-hal tertentu, pajak perlu menyesuaikan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga selaras dengan perubahan yang terjadi di bidang lain.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil untuk mencari secara mandiri mengelola keuangannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa tersebut, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk, yang memiliki tanggung jawab sebagai bendahara pemerintah pada unit pemerintahan lainnya. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak tahun 2015, hampir setiap desa di Indonesia menerima dana dari pemerintah pusat yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dikenal dengan dana desa. Dana desa ini disalurkan secara bertahap setiap tahunnya, dan besarannya akan semakin besar setiap tahunnya sejak tahun 2015. Karena memang pemerintah pusat sendiri menargetkan bahwa nantinya setiap masing-masing desa akan menerima dana yang akan selalu meningkat. Dana desa diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di desa guna mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. Maka pemerintah pusat memberikan dana desa yang diharapkan dapat diterima tepat sasaran tanpa adanya kerumitan birokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten atau kota. Kewenangan kepala desa salah satunya diatur dalam pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 93 tersebut termuat kewenangan kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, salah satu kewajiban yang termuat dalam Permendagri tersebut adalah adanya kewajiban untuk memungut pajak penghasilan atau PPh dan pajak lainnya. Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipungut tersebut ke kas negara. Dana apapun yang diterima dari negara pasti dikenai kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini. Kecuali memang diatur dana tersebut tidak dipungut pajak seperti dana transportasi. Operasional dana desa tidak bisa terlepas dari kewajiban perpajakan karena Indonesia menganut teori pemungutan. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 58, setiap pengeluaran ayat 1 menyatakan setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran pendapatan desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Ayat 2-nya menyebutkan kalau keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN, APBD, ataupun APBD desa adalah bendahara pemerintahan. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintahan antara lain bendahara pengeluaran, keuangan yang menjalankan fungsi sebagai bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta biaya materai. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah 1.
mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. 2. Melakukan pemotongan dan atau pemungutan PPh, PPN, dan biaya materai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungutnya. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan pemotongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemotongan pajak adalah istilah yang digunakan yaitu pemungut pajak penghasilan atas pengeluaran yang telah atau sudah jelas atau pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Pemotong pajak dan pemungut pajak merupakan istilah yang berbeda. Pemotong pajak digunakan untuk PPh pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh pasal 22. Sebelum itu, kita akan ke istilah-istilah penting yang perlu diketahui dalam pelaksanaan perpajakan di desa maupun di perpajakan secara nasional, yaitu salah satunya pertama, definisi pajak. Definisi pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Objek pajak yang ada di desa sebagai unit terkecil pemerintahan itu ada 4, yaitu pajak penghasilan, pajak bertambah nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Untuk pajak bumi dan bangunan dan merupakan objek pajak pada pemerintah kabupaten atau kota, sehingga pajak bumi dan bangunan ini tidak menjadi objek pajak pada desa. Selanjutnya, kendaraan bermotor juga merupakan objek pajak di tingkat pemerintah provinsi, sehingga juga bukan merupakan objek pajak yang dalam pemerintah desa. Oleh karena itu, jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan dana desa yaitu pajak penghasilan dan pajak bertambah nilai. Beberapa istilah yang penting selanjutnya yang perlu dipahami yaitu adalah wajib. Pertama, wajib pajak. Wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh penghasilan yang memiliki kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada wajib pungut. Wajib pungut di sini merupakan bendaharawan pemerintah sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi di awal, yaitu bendaharawan pemerintah baik pusat, daerah yang mengelola dana dari APBN atau APBD. Di sini termasuk juga KAUR keuangan yang melaksanakan fungsi bendahara di pemerintahan desa. Selanjutnya itu adalah SSP, yaitu surat setoran pajak, yaitu sarana penyetoran pajak yang digunakan untuk menyetor pajak ke kas negara. Sedangkan SPT, yaitu surat pemberitahuan, yaitu sarana pelaporan pajak baik oleh wajib pajak maupun wajib pungut untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan selanjutnya yaitu NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini merupakan identitas administrasi perpajakan setiap wajib pajak ataupun wajib pungut, sehingga bendaharawan atau KAUR keuangan harus memiliki NPWP. Selanjutnya, jenis pajak terkait pengelolaan dana desa. Kira-kira apa saja sih jenis
pajak terkait pengelolaan keuangan desa. Nah, di sini setelah kita lihat tadi penjelasan di depan, yaitu ada dua jenis pajak yang ada di yang terkait pengelolaan keuangan desa, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan oleh bendaharawan atau keuangan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 terkait pajak penghasilan orang pribadi, kemudian pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Sedangkan yang dipungut oleh bendaharawan atau keuangan yaitu pajak tambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22. Jenis-jenis pajak tersebut, pasal 21 ini merupakan pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Sedangkan pasal pajak penghasilan pasal 22 yaitu pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembelian barang dengan nilai pembelian di atas 2 juta dan tidak terpecah-pecah. Batas 2 juta ini pembayarannya tidak termasuk PPN. Sehingga nantinya kalau misal akan menghitung PPh-nya, maka harus disisihkan dulu PPN-nya, sehingga dasar pengenaan pajaknya itu merupakan 100% dari DPP-nya. Sedangkan kalau harga barang yang sudah termasuk pajak itu kan nantinya 110% karena 10%-nya adalah BPN. Begitu juga PPh pasal 23, di mana pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa atau tidak termasuk sewa tanah dan bangunan, serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Di sini contohnya itu pajak terkait pada jasa servis. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong atas pembayaran 1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kedua, persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang ketiga, jasa konstruksi. Jasa konstruksi di sini ada dua macam, yaitu jasa pengawasan dan perencanaan serta jasa konstruksi sendiri. Kalau untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini jasa konstruksi yang dilaksanakan istilahnya kalau di desa itu yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, bukan dari kegiatan swasta kelola. Namun bisa juga pajak pasal 4 ayat 2 ini jasa konstruksi ini terkait dengan pembangunan konstruksi yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa karena keahliannya atau kerumitan dari konstruksi tersebut harus dilaksanakan dengan kualifikasi tertentu. Misal saja dalam pembangunan jembatan yang panjang, bentangannya panjang, itu tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat desa secara swakelola, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut bisa dilaksanakan dengan menggunakan jasa konstruksi. Selanjutnya, pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini adalah pemungutan atas pembelian barang jasa atau jasa kena pajak yang jumlahnya di atas 1 juta tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Di sini misalnya ada belanja barang atau jasa yang sudah melebihi 1 juta dalam satu struk. Maka dalam pembayaran tersebut atau dalam kwitansi tersebut harus dikenakan pajak jika sudah melebihi
nominal 1 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat ketentuan khusus, yaitu dalam terdapat pembelian yang tidak dipotong PPh pasal 22, yaitu atas pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air, dan listrik. Di sini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 huruf E PM Peraturan Menteri Keuangan nomor 224 tahun 2012 bagaimana telah diubah dengan PMK 175 tahun 2013. Dan ada juga ketentuan khusus lainnya, yaitu terkait pajak tambahan nilai, yaitu pembelian yang tidak dipungut PPN, yaitu pembelian barang tertentu yang dapat mendapat fasilitas pembebasan PPN, misalnya vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN, kemudian buku pelajaran atau agama kurikulum atau kitab suci. Kemudian yang ketiga, makanan ternak, unggas, ikan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan, bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, penangkaran, dan perikanan. Yang keempat yaitu air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum. Setelah masih ada beberapa pembelian lainnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Nah, ada juga fasilitas PPN atau PPh terkait penanganan COVID, yaitu sesuai dengan PMK Nomor 28 Tahun 2020. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu terkait dengan tarif pajaknya. Di sini tarif pajak di sini yang membuat beda itu adalah adanya NPWP atau tidak adanya NPWP dari rekanan atau pengusaha atau penyedia jasa. Di sini, apabila rekanan atau toko atau pengusaha atau penyedia jasa tidak mempunyai NPWP, maka dipotong 100% lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan 22 dan PPh 23 seharusnya. Bisa dilihat, jika misal pada pajak penghasilan pasal 22 tarif pada yang mempunyai NPWP itu sebesar 1,5%. Sedangkan jika rekanannya tidak memiliki NPWP, maka akan sebesar 3%. Begitu pula dengan pajak penghasilan pasal 23. Jika memiliki NPWP tarifnya 2%, sedangkan untuk yang tidak memiliki NPWP rekanannya dikenakan tarif sebesar 4%. Nah, pada pengenaan tarif di sini, terkadang keuangan itu kurang jeli dalam pelaksanaan penerapan ini. Karena mungkin karena kurang pemahaman tersebut, mereka biasanya mengenakan tarif pada tarif yang mempunyai NPWP semuanya. Nah, untuk pengenaan pajaknya pada kegiatan belanja, kita di sini harus melihat ingin belanja apa aja. Kita melihat dari beberapa kegiatan atau kegiatan belanjanya. Pertama itu terkait belanja barang. Belanja barang di sini baik berupa belanja barang ATK atau belanja barang yang nantinya ada di belanja modal. Karena pada pelaksanaan rekening belanja di Siskudes itu belanja modal itu di dalamnya terdapat ada belanja upah, belanja barang atau material atau bahan baku, kemudian ada belanja pelaksana kegiatan, ada juga belanja administrasi kegiatan.
serta satu lagi ada belanja honorarium untuk pelaksana kegiatan. Nah, untuk belanja barang di sini kita lihat atas belanja barang secara mandiri. Misal belanja barang atas ATK atau belanja barang atas yang modal tadi, belanja modal terkait material atau bahan bakunya. Pengenaan belanja barang di sini dikenakan pajak PPh pasal 22 dan PPN. PPh pasal 22 di sini dikenakan pajak atas belanja barangnya jika belanja barangnya melebihi dari 2 juta rupiah dan tidak terpecah-pecah. Jadi di sini misal dalam satu kali belanja itu 3,5 juta. Nah, di situ itu sudah masuk dalam objek pajak pajak penghasilan pasal B2. Nah, untuk belanja yang tidak sampai dengan 2 juta rupiah ini tidak dipungut pajak penghasilan pasal 22. Sedangkan untuk kalau sudah lebih dari 2 juta, kita lihat rekanan tersebut ber-NPWP atau tidak ber-NPWP. Kalau untuk ber-NPWP berarti pajaknya dengan sebesar 1,5%. Sedangkan untuk yang tidak ber-NPWP sebesar 3%. Sedangkan untuk PPN-nya seperti yang kita jelaskan tadi, pajak pertambahan nilainya ini yang dikenakan itu jika belanjanya lebih dari 1 juta dan tidak terpecah-pecah. Sedangkan untuk belanja yang tidak melebihi 1 juta berarti tidak dipungut PPN-nya. Contoh terkait belanja barang di sini. Pembelian barang untuk sarana dan prasarana desa senilai 3,5 juta. Di sini harganya sudah termasuk PPN ya. Nah, karena harga di sini sudah termasuk PPN, berarti harga nilai barang 3.500.000 ini merupakan 110% dari dasar pengenaan pajak. Jadi, untuk menghitung PPN-nya, itu kita hitung dengan cara 100% per 110% kali 3,5 juta ini. Nantinya seperti ini. Di bawah ini. Nah, harga barangnya yang tadi 100% itu ketemu dengan nilai 3.181.818 rupiah. Sedangkan untuk PPN-nya sebesar 318.182 rupiah. Nah, untuk dasar PPh-nya itu kita lihat dari harga barangnya atau DPP-nya. Dilihat ini karena harga barangnya ini sudah 3 juta, itu melebihi dari 2 juta yang sebagai prasyarat pengenaan PPh pasal 22, maka besaran pajak penghasilan pasal 22-nya yaitu sebesar 47.727 rupiah. Sehingga nantinya dalam saat akan melakukan pembayaran, maka harus dipungut dulu untuk PPN dan PPh-nya. Kita beranggapan di sini bahwa rekanan tersebut memiliki NPWP ya, karena kita gunakan tarif 1,5%. Seandainya rekanan tersebut tidak memiliki NPWP, maka di sini menjadi 3%. Nah, dalam kasus ini nantinya yang akan dibayarkan atau diserahkan uangnya kepada rekanan setelah dikurangi nilai dari pajak penghasilan dan PPN tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan belanja jasa. Belanja jasa di sini yaitu belanja yang dilaksanakan misal pada belanja jasa servis, pada servis kendaraan, servis peralatan, dan yang lainnya. Pada belanja jasa ini dikenakan pajak penghasilan pasal 23 dan juga pajak pertambahan nilai. Untuk besaran pajak penghasilan pasal 23 ini dihitung tarifnya berdasarkan NPWP atau tidak ber-NPWP. Untuk yang ber-NPWP, tarif pajaknya sebesar 2%. Sedangkan untuk yang tidak ber-NPWP, pajak penghasilan pasal 23-nya sebesar 4% tarifnya. Sedangkan untuk belanja barang atau jasanya, belanja jasa tadi, pajak pertambahan nilainya dihitung seperti biasa. PPN-nya itu jika sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN. Sedangkan untuk yang lebih dari 1 juta, PPN-nya dikenakan tarif sebesar 10%. Nah, kita contohkan dalam pembayaran atas jasa. Di sini, Bapak Rudi selaku Gaur Keuangan Desa Sitardes menggunakan jasa penebangan hutan kepada rekan yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan sebesar 10 juta rupiah. Atas transaksi tersebut, bendahara wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 4%, bukan 2%, karena rekannya tidak memiliki NPWP dengan perhitungan sebagai berikut. PPh pasal 23, tarif yang digunakan 4% kali dengan nilai penyerahannya sebesar 10 juta, yaitu hasilnya besaran PPh-nya yaitu Rp400.000. Wajib pungut PPN karena melebihi dari 1 juta, maka besaran PPN yang harus dibayarkan yaitu sebesar 1 juta rupiah karena dengan tarif 10% dari nilai penyerahan sebesar 10 juta rupiah. Sehingga nantinya saat akan membayarkan itu yang dibayarkan sebesar 8.600.000 rupiah. Selanjutnya, untuk belanja jasa konstruksi. Belanja jasa konstruksi di sini bisa dilakukan atau oleh desa bila mana konstruksi yang dilaksanakan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik dalam perencanaan atau pengawasan maupun dengan pelaksanaan konstruksinya. Sebagai contoh di sini misal ada pembangunan jembatan dengan bentang yang sangat panjang, maka di sini membutuhkan keahlian teknis yang harus memiliki kualifikasi untuk pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut. Tidak mungkin pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan cara swakelola. Nah, dalam pelaksanaan jasa konstruksi ini dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini dibagi terkait pada perencanaan atau pengadaan konstruksi dan pelaksanaan konstruksi. Untuk perencanaan dan pengadaan konstruksi dibedakan menjadi dua, yaitu berkualifikasi dan non-kualifikasi. Untuk yang berkualifikasi, baik perencana maupun pengawas, itu dikenakan tarif sebesar 4% dari nilai penyerahan, sedangkan non-kualifikasi dikenakan tarif sebesar 6%. Sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi, ini dibedakan menjadi 3
Jadi 3 klasifikasinya, yaitu kualifikasi kecil, kualifikasi non-kecil, dan non-kualifikasi. Untuk kualifikasi kecil, kenakan tarif sebesar 2% dari nilai jasa konstruksi. Dengan kualifikasi non-kecil itu dikenakan tarif sebesar 3%, sedangkan yang non-kualifikasi dikenakan tarif sebesar 4%. Sedangkan untuk BPN-nya udah biasa, jadinya 1 juta rupiah satu jenis BPN dengan juga sertanya dari konstruksi selama tidak cukup 1 juta rupiah dengan tarif BPN sebesar 10%. Di sini kita contohkan kalau pembayaran untuk pelaksanaan konstruksi, yaitu pembangunan jalan kecil. Ini desa Citadel melakukan pekerjaan konstruksi fisik, yaitu peningkatan kualitas jalan yang dilakukan oleh PT Andalan dengan MPWP sekian. Nah, perlu dicatat karena PT Andalan ini juga MPWP. Nantinya kan saat pengenaan tarifnya tentang MPWP dan tidak MPWP akan tertinggi. Namun kalau untuk yang ini APBN besar 4 ayat 2 ini tarifnya final. Nah, kotak tersebut memiliki kualifikasi grade kecil dengan nilai paket pekerjaan sebesar 200 juta dan BPN 20 juta rupiah. Maka, pajak yang harus dipotong oleh pengeluaran itu paket pekerjaan tersebut adalah ini nilai kontraknya 200 juta, kemudian BPN ditambah dengan BPN 20%. Itu total bagian dari jumlah BPN dari sebesar 220 juta rupiah. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong sebesar 2% melalui nilai kontrak sebesar 4 juta rupiah. Sehingga total itu ada BPN yang oleh bendahara atau keuangan, yaitu sebesar 24 juta rupiah dari PPh 20 juta dan BLI sebesar 4 juta rupiah. Yang dibayarkan kepada petani sebulan ini sebesar 195 juta rupiah. Selanjutnya, untuk belanja sewa rumah dan tempat pemilik. Untuk belanja sewa rumah dan tempat pemilik itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan BPN. Yang sifatnya pinjam. Untuk PPh ini besar dan BPN biasa. Menjadi 1 juta rupiah dari BPN dan tidak 1 juta rupiah dari BPN 10%. Selanjutnya, penyaluran finansial atau PKD. Nanti pengeluaran PKD ini menggunakan PPh atau PKD, yaitu pasal untuk penyaluran gaji atau penyaluran yang sistem konstruksi. Itu pasal ini untuk
memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Belanja modal dalam rekening di Siskudes untuk pengembang itu belanja modalnya, misal ini untuk yang pembangunannya, belanja modal pembangunan jalan atau belanja modal pembangunan taman, belanja modal pembangunan bangunan atau belanja modal renovasi yang lain. Nah, di dalam belanja modal tersebut yang melaksanakan pola swaswala nantinya belanja di dalamnya dirinci lagi menjadi belanja modal jalan, misalnya ini ya, belanja modal jalan untuk honor tim pelaksanaan kegiatan, kemudian belanja modal jalan untuk tenaga kerja, modal jalan bahan baku atau material, belanja modal jalan
sewa peralatan, belanja modal, administrasi kegiatan. Nah, atas belanja modal ini nantinya dikenakan tarif pajak masing-masing sebagai, yaitu untuk upah depan yaitu untuk PPh pasal 21, sedangkan untuk belanja barang atau jasa material kena PPh pasal 22 dan PPN. Sedangkan untuk jasa sehubungan dengan penggunaan data, misal sewa truk atau sewa mesin, sewa mola, itu dikenakan PPh pasal 23 dan PPN. Sedangkan misal ada jasa catering atau jasa makan minum dikenakan PPh pasal 23. Dan selanjutnya jika ada jasa konstruksi yang tidak kita jelaskan terkait misal ada untuk perencanaan atau pengawasan atau jasa konstruksi pelaksanaan, itu dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Oke, itu tadi terkait pajak yang ada untuk dana desa. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadministrasian perpajakan. Nah, keuangan diharapkan memperhatikan dalam pelaksanaan perpajakan untuk memudahkan pengadministrasian baik untuk penyetoran dan penyelaporan pajak. Dianjurkan kepada bendaharawan dalam hal ini keuangan untuk bekerja sama atau berbelanja hanya dengan rekanan yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Mintalah faktur pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur pajak dibuat atau diterbitkan oleh rekanan, bukan oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP belum tentu berhak menerbitkan faktur pajak. Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Nah, informasi yang selanjutnya yaitu terkait batas waktu setor pajak. Ini batas waktu setor pajak ada beberapa ketentuan, yaitu untuk pasal PPh pasal 21 batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh pasal 22 batas waktu pembayarannya itu pada hari yang sama saat penyerahan barang. Ini untuk belanja material, belanja modal ya tadi. Sedangkan batas waktu pelaporannya itu tanggal 14 bulan berikutnya. Sehingga saat akan dilakukan pembayaran atau penyerahan barang, di situ seharusnya sudah ada SSP-nya, surat setoran pajaknya. Sedangkan untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2, waktu pembayaran, batas waktu pembayaran itu tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas waktu pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai, batas waktu pembayarannya itu tanggal 7 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu pelaporan itu tanggal 4 bulan berikutnya. Nah, untuk beberapa wilayah di Indonesia itu ada wilayah-wilayah yang tidak memungkinkan pelaksanaan batas waktu setor ini secara tepat, dikarenakan memang kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk ketepatan waktu pembayaran atau setor pajak. Misal dalam suatu daerah kepulauan, untuk dalam rangka menyetorkan pajak yang sudah dipungut atau dipotong ya, ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar jika mereka dari kepulauan, sehingga sebagian besar dari mereka akan melaksanakan pembayaran atau penyetoran sekaligus di akhir tahun. Sebagian besar seperti itu kalau untuk yang daerah-daerah yang terpencil atau yang sangat susah aksesnya untuk ke bank persepsi ataupun ke kantor pos. Sedangkan untuk yang dekat atau mudah mencapai kantor pos atau bank persepsi, kemungkinan batas waktu setor pajak ini bisa mereka melalui sesuai dengan tepat waktu. Nah,
Selanjutnya ini cara penulisan atau pengisian di SSP. Untuk PPh pasal 21, 23, PPh pasal 4 ayat 2, identitas NPWP dan wajib pajaknya itu diisi dengan bendahara, karena ini adalah merupakan wajib potong. Di sini adalah wajib bendahara memiliki kewajiban memotong pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, yaitu PPh pasal 21, 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sedangkan untuk PPh pasal 22 dan pasal pajak pertambahan nilai, identitas NPWP-nya dan hasil pajak ini diisikan nama rekanan, karena ini adalah merupakan kewajiban dari rekanan. Nah, untuk PPh pasal 22 di sini seharusnya pada saat pembayaran atau penyerahan barang, di situ kan sudah diketahui nilainya berapa nilai barangnya. Harusnya rekanan itu sudah membayarkan pajaknya atau dengan bukti surat setoran pajaknya, sehingga saat pembayaran atau penyerahan barang, bendahara tinggal menerima SSP-nya. Oke. Selanjutnya, ketentuan penggunaan materi tambang. Nah, ini untuk surat yang memuat jumlah uang, yang merupakan salah satu kewajiban dari bank atau yang memiliki fungsi bendaharawan, yaitu untuk surat menyurat yang memuat nilai 250 sampai dengan 1 juta masih menggunakan materai 3.000, sedangkan di atas 1 juta materinya 6.000. Dan untuk dokumen perjanjian atau kontrak materinya sebesar 6.000. Dapat informasi yang terbaru yaitu pada tahun 2021 untuk materai 6.000 itu sudah tidak akan berlaku lagi dan akan diganti dengan materai yang nilainya 10.000. Bisa kami sampaikan atas keterbatasan media, kami mengharapkan feedback dari kawan-kawan semua untuk kemajuan kita bersama. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi-materi selanjutnya akan kita bahas dalam kawan desa channel ini dalam video selanjutnya. Bila informasi yang disampaikan bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk menambah semangat dalam mengembangkan kawan desa channel. Jangan lupa klik loncengnya agar memperoleh pemberitahuan yang terbaru atas video-video kawan desa channel. Bila ada komentar maupun pertanyaan, bisa di komen di video atau di kolom diskusi ya. Nanti akan kita bahas bersama. Salam maju bersama kawan desa channel.